Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa diperkenankan kembali untuk belajar Al-Quran, ya, tilawatan secara bacaan dengan riwayat Hafs Thariq Syatibiyah. Monggo Ustazah Syarifah terlebih dahulu untuk tahiyat dan Al-Fatihahnya. Silakan Ustazah Syarifah, monggo. Di sini ada Ustazah Syarifah, ada Ustazah Syarifatul Jannah, beda ya? Apa nih Ustaz? Saya pakai yang ini aja. Yang tadi. Oh. Ini. Tadi nggak bisa dibuka Ustaz speakernya. Oke. Silakan Ustazah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ustazah, toynya toy, jangan buru-buru, lembut. Thayyibatu lillah. Ini kadang kita sering karena pengen naber gitu kan ya. Toy. Thayyiba gitu. Coba ulang Ustazah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Coba Ustazah, kalau tadi misalnya kan at-tahiyyatul itu kan naber ya. Hai ketemu dengan ya mati gitu kan. Ya, Ustaz. Hayyatul itu boleh Ustazah pakai kayak toy, kayak jurus itu. Tapi kalau toyi itu kan tonya fathah atau kasroh? O-nya fathah. Fathah. Setelah fathah apa? Kasroh. Ya-nya kasroh atau sukun? Sukun. Nah, kalau ada fathah setelahnya ya sukun namanya apa Ustazah? Setelah fathah, setelahnya ya sukun. Okay. Lin. Lin. Nah, lin itu apa? Lembut. Lin itu huruf lin atau sifat lin atau mat lin? Harful lin. Harful lin. Emang bedanya harful lin, sifat lin dengan mat lin apa Ustazah? Kalau sifat ya sifatnya harus dilembutkan. Kalau hurufnya sebelum hurufnya kalau madlin ketika harfulin diwakofkan maka dia menjadi mad. Sekarang saya tanya lagi, apakah setiap huruf lin selalu mengandung sifat lin? Iya. Ya. Apakah mat lin selalu mengandung sifat lin? Iya. Ya. Iya. Terus bedanya sekarang antara sifat lin dengan huruf lin bedanya apa? Kalau sifat itu masuk ke dalam hurufnya. Huruf Kalau lin itu. Kalau huruf ya punya sifat lin, punya sifatnya. Yang punya bedanya, sifat. ditanya bedanya, bukan samanya. Bedanya. Bedanya huruf lin sama lin. Kalau sifat lin. Sama sifat lin. Bedanya huruf sama sifat, Ustadz. Ya itu katanya iya, kata-katanya iya. Pengertiannya loh, isinya loh yang membuat beda itu apa gitu. Kalau tahu Ustaz. Gimana ya enaknya ngomong ya. Jadi gini deh, sifat lin ada pada apa saja Ustaz? Selain huruf lin, dia sifat lin di huruf yang lain ada nggak? Selain huruf
ya dan wawu maksudnya Ustadz. Lagi sifat lin itu pada apa saja? Huruf ya dan wawu sukun sebelumnya berharokat fathah. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Wih, yang benar. Ini nih yang harus dikelirkan nih ternyata nih. Harfun. Tahunya itu Ustadz. Oke, sifat lin dia hanya ada pada huruf lin, begitu? Iya, sifat lin Hanya ada pada huruf lin. Huruf mat mengandung lin nggak? huruf mad. Maksudnya harus dibaca lembut gitu Ustadz. Langge. Ya, setiap bacaan harus dilembutkan kan ketika membaca Al-Quran. Harus dinabar. Oke. Sip kalau gitu. Baik. Huruf lin hanya ada pada ya mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya fathah. Oke. Terus kalau maknanya itu mudah dengan lembut dan lancar. Oke, berarti clear ya. Baik, coba sekarang bacanya Sada, ulangi. At-tahiyyatu coba. At-tahiyyatul Nah, gini. At-tahiyya di situ lin nggak, Sad? Enggak. Berarti apa? Nabar. Nah, disitulah Ustazah boleh menaperkan. Ya, kalau toyiba, naber atau lin? Lin. Dia nggak naber, nggak toyi, gitu nggak gitu? Enggak, Ustaz. Oh, berarti udah clear ya. Oke, silakan Ustazah prakteknya, monggo. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, walaupun masih takut-takut ya. Oke, lanjut Ustazah, silakan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin.
innaka hamidum majid. Oke. Terus sekarang Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memnya yang suka hilang, Ustaz ya? Ulang, Ulangi Ustaz. coba. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini termasuk surat atau bukan, Ustaz? Termasuk surat Al-Fatihah, Ustaz? Kalau Bismillah Al-Baqarah, Enggak. kok nggak adil, Ustaz? Apa Adil, bedanya? Ustaz. Kenapa? Kalau Al-Fatihah karena pembukaan, Ustaz. Nah, kalau Bismillah di surah Al-Baqarah dan surat yang lain? Pemisah antara surat sebelumnya. Nah, kalau kita baca An-Nas, kemudian lanjut Al-Fatihah, Bismillahnya jadi pemisah juga dong. Apa, Ustaz? Kalau menurut enggak, sebagai pengagungan kepada Allah. Seperti Yang mana? dalam kitab Tufatul Atfal, kecuali surat Al-Fatihah. Ulangi coba, Ustaz, ulangi, kurang jelas. Jadi Maksudnya? selain surat Al-Fatihah, itu basmalah itu bukan termasuk ayat. Kalau Al-Fatihah kan basmalah itu termasuk ayatnya, masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Kalau surat yang lain tidak masuk. Berarti, Ustaz, kalau kita membaca Bismillah di surat Al-Fatihah dapat pahala membaca Al-Quran. Kalau Bismillah di surat yang lain dapat pahala membaca Quran nggak? Dapat. Lah, kan bukan bagian dari ayat katanya. Itu kan pengagungan kita ke Allah, termasuk pengagungan kita ke Allah, pahalanya ke situ, Ustaz. Dapat pahala. Berarti bagian dari ayat Quran dong. Halo. Iya, Ustaz. Setahu yang baru pelajarin belum, Ustaz. Enggak termasuk. Kalau nggak termasuk, kok pahalanya sama dengan Quran, ini gimana ceritanya, Ustaz? Pahalanya pahala karena mengagungkan Allah, Ustaz. Berarti pahala mengagungkan Allah dapat pahala baca Quran gitu? Kayak sama ketika kita melakukan hal yang baik, kita awali dengan basmalah. Kayak gitu. Lagi, pahalanya dapat pahala baca Quran nggak? Dapat. Loh, kita misalnya nih mau nyembelih ayam, Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala baca Quran nggak? Dapat pahala mengesahkan Allah. Terus kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, pahala apa? Halo. Nggak tahu, Ustaz, belum sampai situ. Calling friend. Di Maisoro ada nggak, Ustaz? Nggak ada. Aduh. Ini tapi penting, Ustaz, ya. Kita ambil faedah hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita clear nih. Ya. Ini kalau belajar qiraat sih nyambung insyaallah ya. Kita udah mulai nyerempet qiraat lah. Kan udah riwayat hafsnya udah pada bagus tuh kan. Coba Ustaz calling friend coba. Kira ada yang diskusi yang lain. Ustaz siapa kira-kira yang bisa diandalkan? Ustaz Dawid. Ustaz Dawid. Halo Ustaz Dawid, hadir? Lagi di dapur sepertinya, Ustaz yang lain.
Ustazah Ance. Ustazah Ance. Ustazah Ance. Ya. Ya, tuh bantuin Ustazah Syarifatul Jannah, bingung tuh. Bismillah, pahalanya gimana tuh? Sama jawabannya Ustadz. Enak banget ya, idem beres gitu ya. Iya, habis surat taunya Bismillah surat pembuka aja di Al-Qur'an kan. Nah, kalau Jadinya- Al-Baqarah terus baca basmalah nggak dapat pahala Quran dong. Nah, kalau itu saya belum tahu Ustadz. Oh iya iya. Kira-kira yang tahu siapa di sini coba dulu. Afwan. Ustazah Ance mundur. Ustazah Syarifah tunjuk yang lain. Siapa kira-kira? Ustazah Gemi. Ustazah Gemi, tanggung jawab. Kalau baca di Maisuro adanya membaca basmalah adalah sunnah muakkad gitu Ustaz. Setiap membaca awal surah kecuali surat At-Taubah. Oke. Sunnah coba halaman berapa Ustazah? Halaman 29 Ustaz. Oh, Masya Allah. Pinter ya. Coba Ustazah dibaca coba. Membaca basmalah adalah sunnah muakkad setiap membaca awal surah kecuali surat At-Taubah. Nah, berarti pahalanya itu pahala membaca Quran atau pahala pembuka saja? Pembuka surat Pembuka surat, berarti bukan pahala Al-Quran, Ustazah? Iya ya. Loh, kok baru mudeng? Berarti Ustazah baru mengerti pertanyaannya ya? Iya Ustaz, jadi terkait pahala ya, bukan ininya ya? Iya. Kalau Ustazah meyakini Bismillah itu bagian dari ayat Quran, seperti Ustazah Syarifah tadi kan, Al-Fatihah bagian dari ayat Quran. Berarti Ustazah kalau baca Bismillah itu berlaku tuh pahalanya. Ba dapat pahala 10 kebaikan, Sin 10 kebaikan, kemudian Mim 10 alif yang tersembunyi juga dapat. Jadi setiap satu huruf itu dapatnya pahala baca Quran gitu kan. Nah, gimana kalau Bismillah Al-Baqarah? Pahalanya kayak gitu enggak? Ustazah Syarifah angkat tangan tadi, makanya minta bantuan Ustazah Gemi. Kalau pengertian sunnah muakkad bisa dijelaskan dari situ nggak Ustaz? Ini hukumnya aja Ustazah, bukan Hukum pahalanya. aja. Iya. Wah, mundur juga Ustaz. Wah. Ustazah Syarifah, kasihan nih, gak ada temennya nih. Gimana nih yang bisa membantu? Halo. Iya, Ustaz. Kira-kira PR atau dijelaskan sekarang enaknya ya? Jelaskan sekarang aja, Ustaz. Coba yang lain dulu deh. Ustaz David sudah hadir? Belum. Ustaz Tamara, coba. Ustaz Tamara. Sepertinya ini Al-Fatihah ada perbedaan, ada khilaf ya Ustadz. Ada yang menganggap, ada imam yang menganggap itu masuk ke dalam Al-Fatihah, ada yang enggak. Yang menganggap itu masuk dalam Al-Fatihah karena ada yang 7 surat Al-Fatihah itu ayat yang berulang-ulang. 7 ayat. Nah, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, pertanyaannya, apakah membaca basmalah dapat pahala Quran atau enggak? Dapat, Ustadz. Lah, katanya tadi bukan bagian dari Al-Fatihah bahkan. Yakin, Ustazah? Baca Al-Baqarah misalnya, pakai bismillah. Bismillahnya dapat pahala Quran bukan? Dapat, Ustadz. Kan bukan ayat dari Al-Baqarah, Ustazah? Kan di dalam Al-Qur'an, Ustadz. Sebentar, emang di dalam mushaf Al-Quran mana? Mushaf Utsman bin Affan dulu ada juga Bismillah. Wah, saya nggak tahu. Wah, berarti harus ikut daurah Rasul Utsmani ini. Udah ikut Ustaz. Sering bolos. Ustaz Tamara udah pernah ikut? Udah ikut, kemarin ikut Ustaz, tapi kan itu waktunya sama azan maghrib Ustaz, jadinya belum dibuka lagi rekamannya.
Baik, karena ini ilmu yang sangat mahal, saya buat PR dulu ya. Aduh. Serius, ini seru, Ustaz. Ini seru sekali ya. Jadi selama ini kita itu menganggap biasa saja. Bismillah ini pahalanya termasuk ayat Quran atau bukan sih, gitu kan? Nah, itu seru. Jadi saran saya dibahas apa enggak ya? Nanti aja deh. Bahas aja Ustaz. Biar nanti bisa buka kelas Rasam Usmani yang seminggu sekali gitu Ustaz. Oh, Biar maunya yang ikut seminggu semua. sekali ya? Iya Ustaz, Oh, tiap iya, hari iya, aku. iya. Kan udah request Kejar-kejaran. Ustaz. Iya. Request Minggu apa? sekali atau 2 kali. Iya, Kan sekali kita udah atau 2 pernah kali. tuh Ustaz. Iya, Kita ya. Ini bilang request. bulan depan kemungkinan sebulan lagi. Bikin kayak gini aja Ustaz, atau ini Maisura campur Rasam Usmani gitu, setengah Maisura setengah Rasam Usmani. Oke deh, baik. Baik, dipertimbangkan Ustaz ya. Jadi saya jawab deh, nanti tolong digali lagi ya, jangan puas dengan jawaban saya ya. Baik, jadi bismillah di surah Al-Fatihah itu khilaf para ulama apakah termasuk Al-Fatihah atau bukan ya. Bahkan kalau ulama Kufiyun memberi nomor 1 ya di surah Al-Fatihah ini ya. Di Mushaf Utsmani begitu nomornya. Kalau di orang-orang dulu nggak ada nomor ya. Jadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap ayat itu nggak ada nomornya. Ya. Nomor ini, nomor kayak Arab begini, kelihatan nggak ini di screen? Halo? Nomor kayak Arab. Nomor 1, 2, iya. 3 yang kayak Arab hari ini loh. Saya bikin coret-coret dulu deh. Jadi nomor Arab dulu itu nggak begitu, Ustaz. Nomor Arab dulu tuh begini. Itu 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Kalau dikasih titik hari menjadi ba, jim. Ya, ini nilainya berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nomor Arab itu dulu begitu. Kalau mau diteruskan sampai 1000 nanti ada nomor Arab. Oke. Nah, Mushaf Utsmani dulu tuh enggak ada nomor ayatnya. Ya. Dulu kosongan. Dari mana para ulama tahu kalau ini nomor 1? Nabi SAW selalu wakaf di situ. Jadi kalau wakaf berarti apa? Selalu wakaf di situ berarti apa? Nomor ayat. Makanya nanti riwayat ini menyebutkan nomor ayat. Riwayat yang lain itu bukan. Nah, khusus untuk basmalah, kembali kepada basmalah. Bismillah di surah Al-Fatihah, untuk ulama Kufiyun menyebutnya sebagai ayat pertama. Ya, selain di surah Al-Fatihah dan selain di surah An-Naml nanti ya suratnya siapa namanya? Nabi Sulaiman. Jadi bismillah itu sudah ada semenjak Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada. Nah, bagaimana para ulama menyikapi bismillah di surah-surah yang lain? Itu disebut ayatun mustaqillatun. Sebuah ayat yang berdiri sendiri. Ya, jadi dia pahalanya adalah pahala membaca Al-Qur'an, tapi tidak diberi nomor khusus untuk selain surah Al-Fatihah. Ya, jadi di surah Al-Fatihah saja, dan itu pun ulama Kufiyun yang memberi nomor 1. Bismillah di yang lain itu adalah pemisah surat satu dengan surat yang lain. Dia bagian dari Al-Qur'an, bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diberi nomor ayat. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, sebutkan ayat di dalam Al-Qur'an yang tidak ada nomornya. Jawabannya apa, Ustaz? Basmalah. Ya, basmalah selain surah Al-Fatihah. Sampai sini nangkep? Ustadz, ulang namanya ayat apa tadi Ustadz? Ayat mustaqillah. Mustaqillah. Nah, kesimpulannya, Ustazah Syarifah, pahalanya dapat nggak baca bismillah di tempat yang lain? Dapat, Ustaz. Dapat, alhamdulillah. Oke, lanjut, silakan Ustazah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mat Arid disukun berapa harokat, Ustazah? 2, 4, atau 6, Ustaz? Enggak, Ustazah sekarang yang baca sekarang. 4. Kayaknya 6 deh. Coba ulangi. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim kita lihat coba. Ar-Rahman coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang 4. Tadi 6. Iya, Ustaz. Ya, ngaku ya. Nah, sekarang saya tanya, Ustazah mau 4 atau mau 6? Kalau di Al-Fatihah enakan 6, tapi kalau di surat di ayat yang lain enakan 4, Ustaz. Oh, Al-Fatihah enakan 6. Oke, jadi semenjak bismillah ya, Ar-Rahimnya bismillah, Ustazah pakai 6. Iya, karena kalau kan lebih seringnya kalau tahqiq tuh yang sering diajarin semua guru Al-Fatihah lagi jadinya ke bawah. Oke, ya. Berarti kalau Al-Fatihah Ustazah pasti 6 ya. Nggak apa-apa, yang penting Ustazah konsisten aja ya, antara ucapan dengan praktek harus sama. Jangan bilangnya 6, tahu-taunya barusan 4 ya. Maksudnya keyakinannya mau 4 tapi prakteknya 6. Yes, Ulang Ustazah, Ar-Rahman. Pastikan mau berapa nih? 6. 6, silakan. Ar-Rahman, 6, silakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Ini nunnya sering masih hilang-hilangan Ustazah. Coba lanjut, Iyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perpindahan ta ke ainnya kurang lincah Ustazah. Tadi kayak kesini sedikit. Coba ulang. Wa iyyaka nasta'in. Ta'ain kurang lincah sedikit. Coba ulang saya lagi. Wa iyyaka nasta'in. Oke, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hilangnya semenjak hilang Ustazah. Ulang dari ghairi coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung volumenya jadi turun gitu dari mulai lin tuh. Coba ulangi ghairi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, nah apa? Oke, lanjut Ustazah. Kita sampai mana kemarin? Ada ingat terakhir sampai surat apa? An-Nisa 172. Oke. Loh, Al-Maidah belum ya? Al-Maidah. Sepertinya sudah. Al-Maidah terakhir itu ayat 12 kalau nggak salah. J.
Iya, betul, Ustaz. Lanjut, ayat 13 sekarang kan? Iya. Oke, silakan Ustaz Sarifah, satu ayat. Halo, halo, Ustaz Sarifah. Masih di mute ya? Halo Ustaz. Mana Ustaznya? Ya Ustaz, nggak di mute? Ya. Oh, nggak keluar suaranya, Ustaz. Silakan. Fabima. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum wa Nah, la'annahum lan. Fabima naqadihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna Nggak bagus, Ustaz. al-kalim Kalau mau ibtidak di situ nggak bagus. Kalau mau dari waja'alna. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً Kurang. يُحَرِّفُونَ Qasiyatan yuha. Gunahnya, Ustaz. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. Yeah. Ayo, dari mana? Ya, bagus. Yuharrifuna kalima am mawadhi'i wa nasu hazzam mimma dzukiru bihi. Suaranya kecil lagi, Ustaz. Lanjut. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Oke. Ini saya mau perpanjang, kasihan yang lain ya, udah setengah jam lebih Ustaz Sarifah aja ini. Oke, lanjut sama yang lain, monggo. Saya Ustadz ya. Sudah marah, monggo. Saya minta ini ya Ustadz Taus ya. Oke, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sin beda dengan shin, Ustaz nggih? Bedanya di tafashi. Minash. Nah, itu jangan dikeluarkan udaranya di luar, tapi diputar di dalam mulut. Tafashi. Minash. Ingat. Nggih, dia itu makrotnya di mana, Shin? Tengah lidah bertemu dengan Di tengah lidah itu nempel apa nyentuh apa berdekatan? Berdekatan, Ustaz. Hampir berarti yang nempel apa dong? Minasya, nggak ada yang nempel. Loh. Kok bisa ya nggak menempel? Minasya. Nempel dikit ya, Ustaz. Ustaz kok berubah begini ya, cepet banget ya dunia. Aduh. Pernah belajar ada yang bilang hampir menempel, ada yang bilang nempel, Ustaz. Jadi saya juga bingung.
Ya, harus dilihat rujukannya, Ustaz. Coba buka halaman berapa tuh? Halaman 21 tuh kalau nggak salah tuh. Halaman 21 ya, Maisuro. Iya. Jadi Ustazah ini gara-gara belum clear definisinya, ragu-ragu ketika mengucapkannya, jatuh ke sin. Padahal sin dengan shin beda sekali. Apa Ustazah di situ dikatakan coba? Tengah lidah sejajar dengan langit-langit. Nah, nempel nggak? Enggak. Enggak. Kok nggak nempel? Ustazah kenapa nggak nempel? Kalau nempel susah, Ustaz. Nggak bisa keluar suara. Kalau nempel jadinya jim. Oh, nempel jadi gini. Loh, Ustazah, bukannya suara itu hasil dari pertemuan dua organ? Makhraj itu pertemuan dua organ. Betul nggak? Makhraj, pertemuan dua organ. Suara itu cara keluar suara ada berapa sih, Ustazah? Cara keluar suara ada cara keluar. Suara itu kok bisa berbunyi itu gara-gara berapa macam sebab? Aduh, kayaknya belum belajar, Ustaz. Belum pernah ditanya kayak gini ya. Coba calling friend. Ustazah Gemi. Nah, Ustazah Gemi, bantu tuh. Gimana Ustaz? Suara itu bisa keluar oleh berapa sebab? Sebutkan. Kalau yang jauh, halq, itu lain lagi Ustaz. Ditanya sebabnya kok malah kemana-mana. Tempat keluar ya benar ya. Lagi. Belum tahu juga Ustaz. Waduh. Afwan. Ayo calling friend yang lain, silakan. Ustazah Syarifah. Nah, Ustazah Syarifah. Mana Ya, Ustazah Ustaz. Syarifah? Gimana Ustaz? Kenapa? Suara itu terbentuk oleh beberapa sebab. Apa saja, Ustazah? Suara dengan sebab ini nggak apa-apa Ustaz jawabnya. Ya setahunya lah, masa gimana sih? Karena sebab makhraj dan sifatnya. Bukan itu maksudnya. Asal muasal suara, sebabnya suara keluar itu apa gitu. Bergetarnya pita suara. Nah, tuh bergetar satu. Yang kedua, pertemuan dua organ. Iya, pertemuan dua organ. Ketiga, hembusan. Ngarang ini. Udah mulai ngarang ini. Yang 1, 2 pinter. Dorongan nafas, Ustaz. Gitu. Aduh, ini pelajaran mendasar sebelum belajar makhrijul huruf itu harus tahu ini. Ya, tempat keluarnya huruf itu harus tahu ini dulu sebelum itu harusnya. Ayo sudah 2, udah lumayan tuh. Ada 4 sudah. Nih bocorannya nih 4 tuh. Desisan. Nah, pertama tadi apa? Getaran. Getaran sama desisan sama enggak? Beda, Ustaz. Bedanya kalau desisan getarannya lebih kuat. Coba lagi. Sebab berdesis atau berhembusnya, Ustadz, yang pertama. Terus yang kedua, tertahan atau tidaknya tertahan.
Suara tertahan atau tidak tertahan ya Ustadz? Suara ditahan itu nggak keluar suara namanya Ustadz. Gimana sih? Pangkal lidah. Ini mah makhorijul huruf. Makhorijul huruf. Ustadz punya kitab namanya Khilyatul Tilawah nggak? Punya Ustadz. Punya, Masya Allah. Buka halaman 114 Ustadz. Nah, di situ ada 4 tuh. Bagaimana suara bisa terjadi? Yang pertama tasodum, benturan. Yang kedua tabaut. Tabaut itu saling menjauh. Kalau benturan tuh gini nih. Nah, itu benturan. Ya, ini benturan. Kalau apa namanya? Ada kertas nggak? Pakai Mas. Kalau apa namanya? Tabaut tuh sobekan, krek tadi denger kan? Tuh sobekan. Terus kalau ihtizaz tuh getaran. Zzz, getaran. Yang ketiga ihtikak, gesekan. Ya. Tuh gesekan tuh. Udah clear? Gesekan ya. Clear Ustaz. Ya, coba ada 4 tadi sebutkan. Pertama apa Ustaz? Yang pertama tausodum. Oke. Benturan. Benturan. Yang kedua tabaud, menjauh. Oke. Yang ketiga ihtizaz, getaran. Oke, keempat. Yang keempat istikak, gesekan. Gesekan. Jangan lupa. Nah, kembali kepada tadi. Tadi sudah siapa tadi yang baca? Sudah bareng ya? Saya. Shin. Shin di situ tasodum, tabaut, ihtizaz, apa ihtikak? Tabaud. Tabaut itu nempel, terus Ihtikak. gitu, ihtikak itu gesek. Berarti ihtizaz Ustaz. Ya Allah, semuanya dicobain. Iya, berarti di situ getaran di antara apa? Antara lidah dengan langit-langit sehingga baina. Maka di situ diputer karena getarannya kuat, namanya tafashi. Makanya minasyai. Sudah ketemu. Nah, Ustaz. Dah clear. Oke, kita lanjut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustaz. Nggih, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan ma dhukiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Haknya kurang mengalir sudah. Ya, ila yaumil qiyamah. Jadi ada rokhawah, ada hamas yang agak kuat. Coba ulang. Ila yaumil qiyamah. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Satu ayat lagi. Ya
ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nah, di sini ada naber nggak Ustazah? Tidak, Ustaz. Kenapa tidak? Kan ya bertasdid. Karena dia lin. Oh, lin. Yang masa? Lin apa bertasdid? Dia bertasdid tapi ada lin, jadi lembut, Ustaz. Dia bertasdid tapi ada lin. Saya tanya sekarang, ya itu punya berapa makhraj, Ustaz? Ya punya makhraj ya 2, Ustaz. 2. Wih, keren 2. Di mana saja, Ustaz? Tengah lidah. Tengah lidah. Sejajar dengan langit-langit. Lu nempel enggak? Enggak. Kayak sin tadi berarti? Iya, Ustaz. Kayak sin tadi. Oh, ini PR buat sekalian yang lain juga ya. Sebutkan huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif atau hamzah sampai ya itu mana yang enggak nempel gitu ya. Atau gini, dari 4 hal tadi itu, coba silahkan diteropong kira-kira huruf alif sampai ya itu mana yang benturan, mana yang tabaut, mana yang getaran, mana yang gesekan. Gitu nggih? Halo, yang lain? Insya Allah, Ustaz. Ye, baik. Ini penting ini. Kembali ke Ustazah. Tadi Ustazah Marah nggih. Nggih. Tadi yubayyinu di situ naber bukan naber Ustazah bilang ya. Nah, ya tadi berapa makhraj? 2. Yang satu di mana tadi? Di tengah lidah. Nggih, antara tengah lidah dan langit-langit. Ya ma baina wastilisan wa ma yukhadhihi min khanaqil. Nah. Kemudian makhraj yang kedua apa? Al-jawf. Loh, bukannya al-jauh itu punyanya mat. Iya kan huruf mat ini ya. Saya nanya iya, bukan nanya mat. Gimana Ustazah? Kalau enggak berarti cuma 1 ya, Ustaz? Iya, 1 lah. Masa 2? Oh, yang 2 mim sama nun aja ya, Ustaz? Iya kali. Jangan ragu-ragu dong, Ustazah, yakin dong. Masa dikasih tahu sedikit langsung berubah ilmunya. Halo, gimana Ustazah? Iya, Ustaz. 1 berarti, Ustaz. Ya, 1. Nah, kalau yang ya al-jawf itu apa dong? Mat. Sekarang saya tanya, kalau dia huruf lin, ya-nya di mana? Antara al-jawf dengan makhrajnya, Ustaz. Baru kali ini saya dengar ada makhraj antara gitu ya. Antara ya dengan mat gitu ya. Antara al-jawf dengan. Sepertinya pernah belajar itu sih. Lupa saya. Ya, coba terangkan coba. Atau calling friend boleh? Calling friend. Mbak Nuri. Ustazah Nuri ini pisaunya tajam. Mana Ustazah Nuri? Halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, apa ini? Assalamualaikum. Maisura kali ada. Apa? Nggih, huruf lin itu makhrajnya di mana? Huruf lin. Nggih. Lin. Di lidah, Ustadz. Astagfirullah. Di luar dugaan ini, jawabannya ini. Kita udah ngarep-ngarepin gitu ya.
Gimana, Ustazah? Ya Huruf udah kalau ya. Nggih, silakan. nggak apa-apa, kenapa Ustaz? Lah ya silakan dijawab. Iya. Kalau enggak apa dong makrojnya? Pangkal hidung, koisum. Tadi Ustazah Mara menyebutkan ya punya 2 makhraj, ya kan? Dia di tengah lidah sejajar dengan langit-langit gitu kan. Jadi udah tuh dapat tuh. Tapi beliau juga bilang al-jauf loh. Kan al-jauf itu punyanya mat. Kenapa jadi punya ya? Oh iya ya, berarti ya itu punya 1 makhraj. Ya. Terus kalau ya yang di al-jauf itu apa? Itu punyanya mat. Berarti huruf mat di al-jauf. Nah, mat ya. Nah, sekarang kalau lin, huruf lin, ya mati sebelumnya fathah. Ini makhrajnya di mana? Ikut al-jauf atau ikut ya? Kalau fathah sesudahnya sukun, al-jauf dong Ustaz. Fathah sesudahnya sukun. Nggak jelas. Enggak, tadi kan Ustaz bilang. Kalau ada ya mati sebelumnya fathah itu kan lin. Halo. Nangkep nggak pertanyaannya, Ustazah? Sepertinya Ustazah Nuri belum terlalu menyambung ini, Ustazah. Iya. Ya. Ustadz kan kalau saya belajar Aduh. talaki itu, kalau kayak saito itu nggak boleh kayak harus nggak boleh kayak ada i-nya yang kasroh banget gitu Ustadz. Jadi lembut aja kan, syai nggak boleh sayi gitu kan. Berarti dia antara dia dibilang al-jauh juga nggak bisa gitu kan, dibilangnya juga mendekati al-jauh gitu. Oke deh, bagus. Ustaz. Oke, bagus. Ini seru ini ya. Jadi nggak usah dijawab hari ini berarti ya. Tolong nanti Ustazah cari-cari ya, gali-gali lagi ya. Lin dia di mana ya? Beserta kalau bisa rujukan lebih bagus. Oke, lanjut Ustazah, baca dulu silakan. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Oke, udah sementara gitu dulu. Saya itu khawatir kehabisan waktu setelah ini kalau 2 orang aja 1 jam, 6 orang 3 jam. Oke ya, jadi mohon maaf ya sampai Isya. Oke, lanjut Ustazah yang lain biar kebagian. PR-nya jangan lupa ya Ustazah ya. Ustazah Gemi silakan. Ustaz. Tahu dan basmalah tolong dicek ya Ustaz. Ini jadinya semua tahun basmalah ikut-ikutan. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ustazah dari new itu kurang idghamnya kurang langsung Ustazah. Coba ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'iznihi wa
ويهديهم إلى صراط مستقيم. Aduh. Lanjut, ulangi dari wayahdihim, Ustaz. ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا. Aduh, ngulangnya? Nggak ada aduh di sini, Ustaz. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ngulang dari, iya Ustaz. Dari kul, terserah dari mana. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. Sebenarnya kalau mulai lagi dari wa ummahu itu nggak bagus, ya. Jadi usahakan dari in arada ayyuhlikal masih ibn maryam wa ummahu gitu. Nah, Ustaz. In arada ayyuhlikal masih ibn maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu. Ustaz mau berhenti atau mau terus dari yasha tadi? Mau lanjut Ustaz? Oh, ya silakan. Yakhluqu ma yasha. Kurang tebal ya. Yang itu bukan yah tapi ya tebal sedang ya, bukan sekedar ya ya tebal. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lagi Ustaz? Pertanyaan. Nggak boleh kan? Deg-degan. Iya Ustaz. Oke. Ini tentang ayyuhlikal masih Isa bin al-Masih bin Maryam. Kenapa di situ? Coba Ustazah mulai dari berhenti di apa namanya? Mulai dari setelah Al-Masih. Al-Masih. Iya, berhenti di situ terus mulai setelahnya. Apa nih ya ulangnya? Kasroh ya Ustaz? Nah iya, justru ditanyain malah nanya. Ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Gitu Ustaz. Kenapa dibaca kasroh, Ustaz? Aduh, saya nggak hafal ininya. Tapi kalau sebelumnya dibaca pertama fathah apabila dia awalnya alif lam. Oh iya. Apa? Terus dilihat huruf ketiga setelah alif hamzah wasolnya. Kalau dia kasroh juga kasroh hamzahnya. Nah, cuman kalau ini kenapa kasroh saya lupa kenapa. Calling friend. Aduh.
Yang belum siapa ya? Ustazah Aryani? Ustazah Ari. Ari ya, Ari. Ustazah Iya, Ari. Ustaz. Iya, Ustazah Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Ustazah tadi baca I? Kalau saya sih kalau dia ketika doma dia doma bacanya. Kalau dia Doma. kalau dia fathah Oh, iya. aja. G, kenapa I? Benar Maryam. Kenapa Ustazah tadi baca I gitu? Aduh, ada sih. Di Maisuro saya lupa halamannya. Kenapa Ustazah? Ini kayaknya ini lihat artinya ya Ustadz ya, Ibnu ya. Iya. Anak Maryam gitu maksudnya. Iya, Jadi putra putra Maryam. ya, putra Maryam. Oh karena makna Ustadz. Ya karena kata-katanya emang Ibnun artinya kan. Ibnu itu putra. Bukan kena aturan yang Hamzah wasol juga ya Ustadz? Nah, itu diantaranya ya. Jadi ini adalah Hamzah wasol. Nah, sebenarnya saya pengen cerita Hamzah wasol dan Hamzah kotok, tapi panjang. Coba Ustazah buka deh halaman 269. Itu dia, saya nggak hafal halamannya. Ya, dibaca ya. 269 sampai berapa tuh? Sampai 272. Dah, itu aja. Ini Ustaz. Oke, makasih Ustazah. Jazakallah khair Ustaz. Tapi besok jawabnya harus bagus Ustazah ya, setelah baca ya. Oke Ustaz. Oke, baik, lanjut. Insyaallah. Silakan. Berikutnya Ustazah yang lain. Saya Ustaz. Silakan. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Mimman khalaq, kurang gunanya sedikit lagi Ustaz. Mimman. Dari bal antum. Bal antum basyarum mimman khalaqa. Bal ketemu dengan antum, lam mati ketemu hamzah, hukumnya apa Ustaz? Izhar. Izhar apa? Izhar halki ya? Izhar halki itu non mati ketemu. Ini baru kali ini ditanya izhar apa ya? Izhar pokoknya jelas aja bacanya Ustaz. Ya udah ya, izharnya bal. Ya, baiklah. Jadi bal lam mati kapan terjadi idgham Ustaz? Bal ketemu dengan ro. Cuman ro doang? Lam ro kan ya? Iya, ketemu lam dan Ro. Oke. Lanjut Ustaz, silakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Nah, ini sering ini ya. Jadi nun mati ketemu ya, hukumnya apa Ustaz? Nun mati ketemu dengan ya bigunah, idgham bigunah. Idgham kamil atau nakis? Apa ya? Kamil kali ya? Ulah ngarang. Kalau kamil gini Ustaz bacanya. Limai yasha, itu hilang nunnya, kamil itu.
Kalau nunnya masih ada, namanya apa? Kamilatun nakis. Kalau huruf yang Nakis berarti ya. nakis. Nah, kalau nakis itu nggak boleh naber, nggak boleh ditekan. Limai nggak boleh. Dia lembut. Limai gitu. Limai yasha wa yu'adzibu mai. Jadi lembut, jangan mai, jangan gitu, saudara. Oh, iya betul. Karena nun mati ketemu ya, ini blenderan dua huruf yang masing-masing ringan jadinya. Oh. Yes. Ingatnya 3 huruf terakhir harus naber. Itu kalau nanti wakof. Oh. Silakan sudah ulang. Ya Firu. Yaghfiru liman yasha. Ustazah, ini idgham nakis biguna. Jadi jangan langsung dinyelonongin. Oh iya. Nggih. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nggih. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Tipis ada masir. Wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir. Saya dulu pernah menyampaikan gini, ya. Ro itu cuma 2 hukumnya. Kalau nggak tebal atau tipis, tidak ada ro netral. Saya diprotes, Ustadz, emang ada ro netral? Ro netral itu nggak tebal, nggak tipis. Tadi kayak Ustadz tadi. Masir. Itu kan nggak tebal, nggak tipis. Tipis kan, sudah. Masir. Tuh, tipis kan? Nggih. Jadi ada nggak netral? Nggak ada juga sih. Ya. Cuman secara praktek orang itu nggak jelas ini rohnya tebal atau tipis, makanya saya sebut netral. Ustadz, kita rujukannya apa? Nggak ada. Tapi secara praktek orang nggak tahu ini kan masir. Nah itu kan netral jadinya kan, disebut tipis enggak, disebut tebal juga belum gitu. Nah, usahakan tipis ada. Wa ilaihil masir. Tuh, tipis kan? Silakan, Saudara. Halo? Tes. Ustazah Ance sekarang? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz.
Cek. Terdengar saudara? Kedengeran Ustaz. Oh, nggih. Maaf tadi saya agak problem jaringan. Nggih, coba saya ulang lagi. Wa ilaihil masir, coba. Silakan. Ini Ancenya nggak ada ini. Nggak ada beliau. Iya. Yang ada siapa sekarang? Setelah Ance siapa ya? Nomor 5 siapa? Ustazah Friska mohon izin dulu. Ya Ustazah Ari berarti, silakan Ustazah Ari. Saya. Tadi sampai masyir. Wa ilaihil masir, kemudian ya ayyuhal kitab. Ya ahlal kitab, silakan. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Yubayyinu lakum, yang lembut sedang ya. Yubayyinu lakum. Ulang ya Ustaz. Nggih. Dari qad ja'akum. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratim minar rusuli nggak boleh panjang. Minar rusuli an taqulu. Minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyiri wala nadhir. Min basyiri, syinya panjang Ustaz. Min basyiri wala nadhir. Min basyiri wala. Min basyiri wal min basyiri wala nadhir. Ya. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Yeah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi dqu. Ya, ulangi Ustaz. Diulangi dari mana Ustaz? Ya. Dari ya qaumi dzkur. Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum. Ulangi Ustaz. Wa atakum malam maknanya 2 harakat. Oh iya. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Belum Ustaz. A-nya kurang panjang. Wa atakum malam yu'ti ahadam minal alamin. Syarat lagi? Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata
muqaddasatallati kataballahu lakum wala tartaddu wala tartaddu Tebal. Wala tartadu wala tartaddu. Dalnya sidah sudah. wala tartaddu ala adbarikum fatang. Nggih. Ulang Ustaz ya. Ulang dari mana ya Ustaz? Tadi wala tartaddu. Wala tartaddu ala adbarikum fatangqalibu khasirin. Ustazah kalau baca Qur'annya itu berpandangan jauh ke depan. Maksudnya itu lisan kita misalnya sudah di wala tartaddu, tapi pikiran kita sudah di ala adbarikum, itu Ustazah bisa lancar insya Allah. Oh gitu. Jadi kalau Ustazah pikiran dan bacaannya masih sama, terus huruf berikutnya masih meraba-raba, rawan kecelakaan. Gitu Ustazah ya? Ya Ustaz. Jadi ilmunya mendahului ucapannya, gitu ya, barakallahu fiik. Ya, Terima kasih Ustazah. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan perkembangannya semakin baik. Tapi berikutnya Ustazah Nuri. Nggih, monggo. Ya Ustaz. Silakan. Afwan, ayat berapa ya Ustaz? 22. Berapa Ustaz? Qalu ya Musa, 22 Ustazah. 22. Saya tautnya juga boleh tolong dibenerin Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz? Lanjut. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju Kurang gunanya Ustazah. yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ini masih ada lagi nggak ya? Ada Ustaz. Oh nggih, Ustazah Sofyani. Ya Ustazah Nuri sudah nggih? Ya Ustaz ya, syukur Ustaz. Alhamdulillah, Afwan. Mau nanya nggak tega tadi nggak bisa jawab. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Dia lanjut Ustazah yang lain. Sofyani monggo. Ya Ustaz. Qalu ya Musa inna lan nadkhulana. Ulangi. Lan nadkhulaha. Ya.
Ustaz. Kok bisa nun itu gimana ceritanya, Ustaz? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab antum wa rabbuk. Kok antum? Mana antum? Anta. Ya Ustaz. Ini kemana-mana ini pikirannya ini, Ustaz ini. Konsentrasi, Ustaz. Ya Ustaz. Fadhhab, lanjut. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. Ayo, dari mana mulainya? Boleh nggak dari arba'ina mulai, Ustaz? Memang titik 3 tandanya apa artinya, Ustaz? Berhenti di salah satu titik. Ustaz tadi berhenti yang kedua ya? Iya. Kalau ibtida'nya? Dari yatihu, Ustaz. Bukan ya? Ya terserah sih. Yatihuna fil ard. Kalau dari arba'ina, Ustaz, arba'ina? Nggak apa-apa sih, Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu apa? Wakofnya harus salah satu. Oh, Ustaz. Lanjut, silakan. Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Ini sudah Ancem masuk lagi. Atau mim itu wawu ya, juga kedua bibir ini. Kalau Pak perangkat lunaknya ujung gigi seri ini ketemu dengan perut bibir bawah. Tapi kita nggak punya bibir. Seharusnya itu mobilnya Pak Bima. Ya coba ini. Silakan, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oke. Satu ayat lagi. Watlu alaihim naba'a bani Adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal yutaqabbal ya Ustaz. Ini salah harokat, salah huruf, Ustaz, ya Allah. Idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal minal akhir, Ustaz. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Nah, kalau disambung tipis rinya, Ustaz. Minal akhiri qala, ini rinya ada diapit oleh kha dan qaf. Jadi harus kelihatan. Minal akhiri khariqo. Minal akhiri qala, harus jelas. Ulang, Ustaz, coba. Walam yutaqabbal, dari situ. Walam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak. Ya, kalau ini sih bisa ya. Cuman kalau enggak, ini sering disepelekan ya. Lanjut.
Qala innama yattaqabbalullah. Yataqabbalu, ulang. Oh ya Ustaz, maaf Ustaz. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, alhamdulillah. Serta konsentrasinya ditingkatkan. Ya Ustaz. Ini sudah terakhir ini, ada lagi yang lain? Ustazah Friska izin dulu. Ini yang chat ini. Oh ya Allah, baterai habis 100%. Ustaz Anjit udah cukup? Perlu tampil lagi enggak? Udah Ustaz. Udah, okay, baik. Alhamdulillah secara bacaan semua lebih baik lah ya. Tinggal yang nggak konsen-konsen tadi. Maksudnya kita usahakan bacaannya bagus, teorinya juga bagus, ya sehingga upgrade keilmuan kita terus bertambah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa menjangkau nanti ilmu yang lain. Dan terima kasih terus membersamai ini, mudah-mudahan ini pahalanya besar di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita punya niat sesuatu, kemudian kita niatkan untuk istiqomah seterusnya, pahalanya juga akan istiqomah seterusnya ya. Kenapa sih orang beriman itu dapat surga khalidina fiha? Ya, mereka kekal di dalam surga karena seandainya orang beriman itu diberi usia 1000 tahun, kira-kira berimannya 1000 tahun nggak? 1000 tahun. 1 juta tahun hidup di dunia, kira-kira berimannya 1 juta tahun nggak? 1 juta tahun. Kalau seandainya diberikan beriman, ya dikasih usia sampai selamanya, kira-kira orang beriman tetap beriman nggak? Tetap beriman. Nah, begitu pula dengan ngaji kita. Kalau kita ngajinya niat ya sampai mati, ya seterusnya, mudah-mudahan pahalanya juga seterusnya sampai tidak ada batasnya ya. Kita buktikan dengan istiqomah terus mau mengaji Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga kesehatannya, dijadikan kuat ruh, jasad maupun ruhnya, dan kelak bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kekal di dalamnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.